Perhatian, perhatian. Sesaat lagi sharing session akan segera dimulai. Para peserta yang telah mendaftar dimohon tenang. Etaweri, Tonu, We, Hebabanai, Harafase, Aswaraja, Harafase, Aswaraja, Arafabe, Aswaraja. Sajojo, sajojo, gimana bisa membalas samuna keke, samuna keke. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam keadaan yang prima tentunya, dan kita semua tentunya berkata kita semuanya. Dan ini berhubungan dengan tema, dan kita masih dalam hari bulan kemerdekaan 17 Agustus. Jadi kita bertemakan dengan semuanya itu serba dengan merah putih. Nah, dan nanti dari teman-teman PP juga untuk tetap selalu on cam karena ada penilaian dari teman-teman dari PP Hipapi DKI Jakarta tentunya. Bagi siapa yang on cam dan juga best dress akan mendapatkan 2 hadiah tentunya sangat menarik dari sponsor-sponsor kita. Dan sebelum kita mulai hari ini, kita lihat sedikit slogan dulu buat Hipapi DKI Jakarta. Ketika disebutkan Hipapi DKI Jakarta, semuanya menjawab dengan berbudaya, nggak sekate-kate. Boleh di on mic kan dulu mungkin sejenak untuk hostnya. Saya bilang Hipapi DKI Jakarta, semuanya bareng-bareng dengan berbudaya, nggak sekate-kate. Sudah siap semuanya? Kita coba dulu. Kita coba dulu semuanya suaranya biar lebih semangat lagi. Hipapi DKI Jakarta. Wuh, tepuk tangan dulu dong buat semua teman-teman. Semangatnya oke banget. Boleh di off mic kan dulu. Kita dalam hari ini adalah bertemakan tentang acara hari ini banyak banget dibantu oleh sponsor, tentunya sponsor-sponsor yang membantu pada hari ini dari Haze Futsal dan juga dari Java Wedding, dan tentunya dari teman-teman Hipapi DKI Jakarta. Dan juga seluruh rangkaian acara pada hari ini juga terorganisasi dengan baik oleh dari teman-teman dari pengembangan pelatihan Hipapi DKI Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari Hipapi DKI Jakarta yang sudah mengemas acara begitu indah pada hari ini. Kita total partisipan pada malam hari ini yang sudah bergabung di Zoom ada 63, tapi yang sudah mendaftar kurang lebih kalau saya dengar-dengar dari adminnya adalah sekitar 120 orang, bahkan hampir 150 orang. Kita sambil menunggu teman-teman berdatangan, kita akan mulai rangkaian acara pada hari ini dulu. Baik, yes. Masih di mute. Oh sorry, siap. Ke-mute ya. Siap, mohon maaf. Baik teman-teman. Saking serunya jadi lupa kalau lagi sudah di mute ya. Sekarang suara sudah kedengeran ya? Dia masih ikut ke mute. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Baik teman-teman, kita sebelum mulai rangkaian acara pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, dan baru nanti langsung akan disambut, langsung akan dilanjut dengan Mars Hipapi. Baik, terima kasih untuk teman-teman, dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Mas Budi Praitno selaku Ketua DPP Hipapi Indonesia, dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Bunda Ayu Ewis selaku
Jakarta. Untuk itu para Yois, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak-anak Boleh nggak teman Ayu? wala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan hingga kita dapat bertemu walaupun masih dalam online karena waktu yang tidak dapat kita satukan ya dalam kesibukan masing-masing, namun dengan tidak mengurangi keinginan kita untuk terus belajar, maka malam ini kita akan mempelajari emotional management for professional MC. Ya, pertama-tama yang terhormat Mas Budi Praitno, Ketua HIMAPI dan juga Ketua 1, Ketua 2, Ketua 3 beserta jajarannya di DPP, juga Sekretaris Jenderal di HIMAPI Jakarta, Mas Kang Haji Uzo, juga rekan-rekan dari DPW DKI Jakarta, Sekmil, Mas Har, Mbak Siska, juga Wakil Ketua 1, 2, dan 3 yang sudah bekerja keras untuk dapat melaksanakan acara sharing session ini dengan baik tentunya. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada para peserta dari seluruh member HIMAPI dari Jawa Barat, dari Banten, dari Sumatera Barat, dari Jawa Timur, juga dari DKI semuanya. Ada lagi yang belum tersebutkan dari Jawa Timur ya. Semuanya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Semoga acara malam ini session tentang emotional management for professional MC yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Kang Rizky Iskandar Sarjana Psikologi dapat kita petik, dapat kita ambil pesannya, dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita malam ini. Dengan ucapan selamat kepada teman-teman semua yang member kami yang sudah ikut serta pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, sebelum masuk ke ini, terima kasih juga Ayu telah meluangkan waktunya dan juga memberikan kata sambutan untuk semua teman-teman yang hadir pada Zoom pada malam hari ini. Ayu, terima kasih. Ayu sehat-sehat Ayu. Alhamdulillah sehat, walaupun masih agak capek ya seharian. Ayu, ini kan terkait dengan tema malam hari tentang emotional management for professional MC. Nah, ini kan Ayu kan di sini sebagai kami sebagai KOL dari acara hari ini, kita pengen tahu nih, Ayu pernah punya cerita nggak ya kira-kira berhubungan dengan emotional management? Nah, ini emotional management ini berkaitan tentang bagaimana sih kita sebagai seorang MC itu tuh harus profesional, sementara kita bisa di luar bisa terjadi ada suatu masalah. Nah, masalah kan bisa banyak banget tuh ya. Setiap masalah misalnya ada masalah entah diputusin pacar atau selingkuhannya selingkuh lagi, kan bisa juga ya. Atau mungkin atau orang tuanya marah. Betul ya. Betul, di curcol ya.
ini enggak apa-apa, ini gini-gini gitu. Jadi karena dia punya power ya. Jadi tapi dengan kesabaran kita untuk menjelaskan kepada si pemangku hajat itu bahwa agama adalah nomor satu. Gitu. Akhirnya si bapak itu bilang, oh gitu ya Mbak. Jadi gimana Mbak? Jadi kalau menurut saya kakaknya atau adiknya yang laki-laki yang akan menikahkan. Akhirnya terus tetapi Pak, pada saat sungkeman bapaklah orang yang harus disungkem. Jadi di sisi lain kita menjelaskan bahwa itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi di sisi lain kita menaikkan orang itu bahwa bapaklah orang yang berhak untuk disungkemi oleh si pengantin itu. Jadi itu sih banyak lagi ya pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab saja, tapi mungkin nanti secara teori akan disampaikan oleh Mas Rizky Iskandar, sarjana psikologi, mungkin bisa memberikan kiat-kiat apa yang harus kita lakukan secara teoritis dan juga secara sistematis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman. Nanti boleh tanya jawab lagi, dan sebelumnya boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mas Rizky Iskandar ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Ayah Ewis. Tadi telah kita sama-sama mendengar juga dari Ayah Ewis ada dua kisah malah dari KOL kita hari ini. Yang pertama adalah kisah terkait dengan Ayah Ewis sendiri. Sebelum kami buat sebelum MC, ayah andanya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harus bersikap seprofesional mungkin, karena balik lagi yang dibilang sama Ayah Ewis adalah kita sebagai seorang entertain. Jadi orang tidak mau melihat dari sisi susah kita, tapi orang pengen ngelihat kita, dia lihat di Instagram, orang pengen lihat dari hal yang semua dari senang semua. Jadi orang tidak mau membayar kesedihan kita, orang tidak mau tahu apa yang terjadi dengan kita, tapi orang mau ya posisi kita harus gembira, harus happy, harus ceria, mungkin bisa menghibur sebaik mungkin. Dan untuk yang case kedua adalah ini bukan dialami Ayu Ewis, tapi dialami juga ketika Ayu Ewis membawakan sebuah acara yang jadi ini dengan hati. Jadi terkait dengan Ayu Ewis sendiri, emosional manajemen adalah berhubungan dengan hati, ada perasaan senang, perasaan tentang sedih bagaimana, mengelola harus bagaimana. Nah ini terkait dengan emosional kita, ini yang kita rasa ini salah loh, tapi ini harus dibilangkan dengan cara seorang MC harus seprofesional mungkin, harus ada pendekatan heart to heart, dari hati ke hati, harus ada pendekatan yang benar-benar ngomong secara intimate dengan keluarganya sehingga saling mengerti satu sama lainnya juga. Kurang lebih seperti itu tentang dari Ayah Ewis. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Ayu ya. Untuk sharing hari ini nanti mungkin Mas Rizky akan memaparkan sedikit teori, dan sisanya kita akan sharing dari semua teman-temannya. Nanti akan ada Ayu Ewis dan juga Mas Rizky. Sebelum kita memulai bersama Mas Rizky, boleh di-on-kan kameranya juga. Jadi ini ada sedikit info juga untuk kita mau lihat kamera yang on, karena ada hadiah cukup menarik yang diberikan dari Java Swedi, dari Ayu Ewis sendiri. Nanti akan memberikan yang pertama adalah tanjak perumpak untuk best dress ya, best dress satu cewek dan satu cowok. Jadi yang pertama adalah tanjak perumpak untuk peserta cowok yang semenarik mungkin, yang harus on cam. Jadi kalau nggak on cam cuma fotonya doang, itu dianggap gugur. Jadi walaupun fotonya ganteng-ganteng, walaupun fotonya sudah oke sesuai tema, dianggap gugur. Tapi itu juga untuk hadiah untuk ceweknya adalah jumputan. Ini merupakan dari khas Palembang ya, gitu. Jadi punya sendiri, langsung dibagikan kepada teman-teman yang kira-kira on cam, dan juga akan dinilai dari teman-teman PP. Di sini ada teman-teman PP sudah melihat yang sudah on cam, langsung di aktifkan saja kameranya. Ini Kalala kalau bergabung dari IPAPI Jawa Barat, boleh di on cam kan. Kang Herai juga, tadi ada Mbak Siska, ada Mas Rezatan dari Jawa Timur, boleh di on cam kan. Ada masih banyak banget yang belum on cam, di on cam kan sekarang. Nanti hadiahnya banyak menarik juga, dan jangan lupa juga teman-teman dibagikan keseruan malam hari ini. Kita bisa untuk di Instastory, jangan lupa nanti di mention, di tag-nya ke Instagramnya IPAPI DKI Jakarta dan juga Instagramnya IPAPI Indonesia. Nanti boleh juga di tag di Instagramnya Ayu Ewis dan juga Mas Rizky Iskandar dan juga saya. Tapi yang terpenting adalah IPAPI dari IPAPI DKI Jakarta dan IPAPI Indonesia. Sebelum kita mulai acara hari ini, boleh di-on-camkan dulu. Kita masukin screen-nya ke semuanya dulu. Saya mau lihat teman-teman yang sudah on-cam. Pasti boleh dibantu screen-nya. Oh, mati lampu nih. Sekali lagunya Nazar ke mati lampu ya. Mati lampu kan ya. Siap perasaannya. Nah, tadi kalau berkaitan dengan chat, gimana sih perasaannya malam hari ini? Ada yang macam-macam nih. Ada yang glory Man United karena MU menang ya. MU menang kemarin Akbar nih 2 kali menang.
kameranya dari teman-teman kakak-kakak host dari Mas Akbar atau Mas Tony ya, biar anak semuanya gitu ya. Saya bilang pegang telinga. Nggak kelihatan. Saya ngeliat aja. Saya bilang pegang mulut. Pegang hidung. Potong semua. Enggak, kalau hidung doang tadi saya bilang salah. Kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Saya bilang pegang tangan kiri. Tangan kiri. Saya bilang angkat dua tangan. Saya bilang jempol. Mata kiri. Hebat semuanya. Siap, sudah hebat semuanya. Sudah hebat semuanya, udah nanti kita staging itu langsung masuk materi juga sudah di 18.10. Saya ingin menyapa juga sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Pertama saya ingin banyak mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh DPW dari HIPAP Indonesia. Selamat datang juga kepada seluruh HIPAP pengurus-pengurus dan juga seluruh anggota dari HIPAP Sumatera Barat. Selamat datang juga kepada pengurus dan juga anggota dari HIPAP DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Baik, kita langsung masuk ke Mas Rizky. Halo Mas Rizky. Halo, assalamualaikum. Sehat Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, ini berkaitan dengan tadi emosional manajemen. Tadi dengan dikaitkan dengan Ayu Ewis juga terkait dengan ada suatu masalah yang berhubungan dengan Ayu Ewis itu sendiri dengan berhubungan dengan pertama dengan Ayu Ewis, yang kedua adalah berhubungan dengan klien Ayu Ewis. Ini kan tadi Ayu Ewis juga menerangkan adalah perasaan manusia itu banyak tuh, ada bahagia, ada suka, ada senang, ada macam-macam. Kalau menurut saya adalah perasaan itu ibaratkan sebagai sebuah musim ya Mas ya. Jadi ada Ya. musim kemarau dan juga musim hujan. Dimana kita harus punya tiga musim-musim itu dan kita harus menikmati dan menjalani proses tersebut. Benar ya Mas ya? Betul. Iya. Baik Mas Rizky, sudah siap untuk bisa kita bersharing-sharing. Kita tema hari ini buat teman-teman HIPAP semuanya jangan lupa di on-cam kan lagi. Saya ingatkan di on-cam nih, basket Polri, ada teman-teman lagi. Yang masih Mas Dimas Satria juga nih, boleh untuk di on-cam kan. Jadi berkaitan dengan sharing ini kita tadi Mas Rizky memaparkan, berikutnya nanti teman-teman dari HIPAP kita buka untuk beberapa penanya dan juga sharing Mas ya. Siap ya? Oke, siap. Baik. Siap. Boleh Mas Rizky? Pada Mas Rizky, kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali rasanya pada malam hari ini akan saya semuanya, Mas Mbak semua, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah sebuah kehormatan buat saya gitu ya. Diundang dan juga bisa sharing di asosiasi yang cukup penyebaran orangnya cukup masif satu Indonesia. Itu tadi terbukti dengan adanya yang hadir di ruangan ini walaupun secara virtual ya, seluruh Indonesia gitu ya, dari mulai Kaltara dan tentu saja ada dari Kalimantan dan Sumatera ya, ada juga di Banten dan Pulau Jawa. Dan yang lebih happy lagi, malam hari ini seru-seru banget gitu ya, pakaiannya ini terniat sekali. Ini masih memperingati hari kemerdekaan Indonesia Raya ya kan, Indonesia nih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pengurus dan juga ini ada Pak Budi Prayitno ya, Pak Budi, terima kasih. Dan juga tadi Ayu Ewis ya. Dan ini saya mau highlight juga nih, ada beberapa rekan-rekan yang sudah saya kenal juga, nampaknya ini para MC yang cukup kondang gitu ya. Dan saya seru banget nih lihat ada pakaiannya dari Pak Anto. Ini Pak Anto, boleh darah Pak Anto? Baik. Nah, seperti kata pepatah ya, jadi tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi supaya setelah kenalan kita akan lebih intens lagi dan juga lebih banyak hal yang bisa kita diskusikan. Dan pada malam
Kang Fauzi Nurwenda. Kang Fauzi Nurwenda kebetulan saya kenal juga di Kang Fauzi ya, pernah ketemu di Bandung waktu itu. Dan alhamdulillah gitu ya. Jadi pada malam hari ini jadi satu momentum yang penting dan juga satu momentum yang happy banget karena ini jadi salah satu tolak ukur bagaimana saya melihat sebuah asosiasi itu berjalan dengan baik. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Yang Fauzi komen juga ya. Ya, ini sedikit sekilas tentang saya. Nama saya Rizky Iskandar. Tadi Om Ewis ya, dan juga Kang Aredi sudah memperkenalkan bahwa saya adalah praktisi psikologi industri dan saat ini juga kalau bisa dibilang saya juga adalah banci panggung juga gitu ya. Jadi yang suka tampil di hadapan orang juga karena itu berkaitan dengan peran saya sebagai seorang coach, sebagai seorang professional trainer ya. Dan mengawali karir dari sebuah konsultan terus sudah masuk ke dalam berbagai industri dan saat ini ada di satu industri juga dan tahun ini lagi diamanahkan juga jadi dosen praktisi di Universitas Negeri Jakarta dan juga di Universitas Islam Riau untuk ngomongin intervensi organisasi gitu ya, intervensi organisasi dan juga ngomongin terkait dengan seluk-beluk dunia mahasiswa gitu ya. Ya termasuk dalam hal ini adalah ngomongin coaching, training dan believe it or not gitu ya. Coaching, mentoring, training ya salah satu modal utama kita adalah dari keberanian juga mengelola emosi dan juga yang tadi adalah mengelola suara ya. Ini makanya saya pengen banget nih belajar tentang MC dan di sini adalah praktisi MC yang keren banget. Nah, jadi sedikit bercerita kemarin dikontak oleh Kang Akbar ya. Kang Akbar ini salah satu pengurus di Papi DKI Jakarta ya Kang Akbar ya. Jadi untuk sharing gitu ya. Pertama saya wah ini bener Kang Akbar nih saya nih gitu kan. Jadi karena saya tahu pasti ada banyak juga yang keren-keren di Papi ini, tapi insya Allah mungkin saya akan sharing dari perspektif saya sebagai seorang praktisi psikologi dan juga dari keilmuan psikologi. Harapannya Bapak Ibu semuanya, Kang Mas semuanya, Mas Mbak semuanya bisa mengambil manfaat dari sesi malam hari ini ya. Wah iya, saya juga praktisi point of view ya. Ada juga yang point of view di sini. Oke, pada malam hari ini mungkin saya akan memulai sesi kita dari satu kata yang disampaikan oleh Maya Angelou. Ini adalah seorang aktivis perempuan. Dia juga seorang autor buku dan bahkan pada sejarahnya beliau juga adalah seorang penulis puisi ya. Nah, kata-katanya begini. People will forget what you say. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel. Jadi kalau bisa dibilang orang itu akan lupa dengan apa yang kamu katakan, orang itu akan lupa dengan apa yang kamu lakukan. Tapi pada saat kamu membuat kesan yang baik pada orang lain, itu yang akan gak pernah orang lupakan. Ibaratnya ada selewengannya ya, lupa nama tapi ingat rasa gitu ya. Nah ini adalah rasa yang memang ketika kita ngomongin terkait dengan jasa gitu ya, yang salah satunya adalah profesional MC di sini, Bapak Ibu semuanya, Kang Teteh, Mas Mbak semuanya adalah memberikan experience, memberikan yang namanya pengalaman jasa, dan itu adalah sensasi yang akan dirasakan oleh orang lain. Tadi juga dikatakan bahwa orang nggak peduli kita tuh lagi merasakan apa, tapi orang pengen kita tetap ada di posisi yang terbaik. Makanya kalau kita bilang bahwa MC adalah salah satu ibaratnya kuncian utama dalam sebuah acara, dan ini pasti akan ter-spotlight. Ibaratnya ya acaranya itu baik atau enggaknya, buruk atau enggaknya, ya ini adalah di tangan kita nih. Nah makanya pada malam hari ini saya nggak akan bahas ya kalau misalnya teknis-teknis MC. Bapak Ibu semuanya ini adalah udah expert gitu dari saya, tapi mungkin saya akan lebih mengarah dari perspektif psikologi ya. Kebetulan saya tadi Kang Fauzi Nurwenda
mempelajari sesuatu, mempelajari struktur berpikir kita, struktur otak kita, cara kita menyampaikan pesan, cara kita stagingnya, cara kita benar-benar menangkap yang namanya confidence dalam diri kita, yang ternyata salah satu yang mana bisa kita pengaruhi, salah satu fungsi dalam tubuh kita yang paling bisa kita tipu itu adalah otak kita. Jadi otak itu adalah salah satu organ manusia yang paling gampang kita tipu gitu ya. Kenapa gitu ya? Nanti saya akan jelaskan secara ilmiahnya nih, di sini menarik. Kenapa kok otak bisa menjadi salah satu organ yang paling gampang kita tipu, yang itu mempengaruhi perspektif kita dalam stagingnya nanti. Nah, tadi juga Yawi sudah menyampaikan pendapat bahwa ternyata ya itu juga salah satu bagian dari materi saya nih ya. Nanti saya akan singgung juga nih. Terima kasih Yawi sudah menstimulus gitu ya. Nah, berkaitan dengan cerdas emosi ini saya harus perspektif ilmiah ya. Jadi ada satu memang ini sudah disampaikan, ada namanya Daniel Goleman. Daniel Goleman ini adalah salah satu psikolog dari Harvard University. Dia bilang bahwa pada saat kita stage A, pada saat kita memerankan peran dalam keseharian kita, yang paling banyak kita tangkap, yang paling banyak seharusnya kita lakukan itu adalah pengelolaan emosi dibanding dengan cuman IQ. Karena IQ itu faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita dalam hal apapun, terutama dalam konteksnya adalah profesi yang kita jalani, itu support kesuksesannya cuma 20% doang. Yang paling besar justru adalah dalam faktor kecerdasan emosi ini nih. Emotional intelligence itu mempengaruhi sebanyak 80% atau emotional management. Pertanyaan selanjutnya pasti adalah, loh, kok bisa dan sebenarnya apa gitu ya? Harus cerdas emosi. Terus secara definisi apa? Karena saya ini definisinya juga diambil dari Daniel Goleman dan juga ada beberapa definisi yang bisa kita summarize ya. Jadi dia bilang gini, cerdas emosi itu is the ability. Ini adalah ngomongnya terkait dengan bagaimana ability to understand, kemampuan kita untuk memahami, menggunakan, dan juga memanage emosi yang ada dalam diri kita in positive way. Dia bilang in positive way. Oke, emosinya nih, emosi yang datangnya ini negatif, tapi gimana cara kita supaya bisa mengekspresikan emosi yang kita miliki ini jadi sesuatu yang positif? Relieve stress, communicate effectively, empathize with others gitu ya. Bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif dan juga berempati dengan orang lain, overcome challenge, bagaimana cara menghadapi situasi-situasi yang itu menantang dalam hidup kita, dan diffuse konflik. Banyak banget area-areanya. Nah, berkaitan dengan ini, pasti pertanyaan selanjutnya adalah, oke, ini loh ternyata gimana cara kita untuk nge-switch dari sumber emosi yang negatif itu ke arah yang positif. Terus pertanyaannya, kaitannya apa dengan MC? Kaitannya apa dengan performance pada saat kita on stage? Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai emotional intelligence atau pengelolaan emosi ya, Bapak Ibu semuanya, Kang Mas, Kak Rahmat dan semuanya, Mas Andro semuanya, ini saya akan menjelaskan dari struktur dimensinya sendiri. Jadi dalam pengelolaan emosi yang paling berkaitan dengan diri kita pada saat kita menampilkan sesuatu, pada saat kita membawakan sesuatu, ini saya kasih ini dulu, saya kasih hari lagi ya. Nih. Kita akan bahas dari yang sebelah kiri sini. Cerdas emosi dibagi dalam dua aspek. Ada yang namanya aspek self, ada yang namanya aspek sosial. Tapi di malam hari ini kita nggak akan bahas yang aspek sosial dulu. Ini karena kalau sosial adalah efek dari yang akan dicerna oleh orang lain, dari yang akan dilihat oleh orang lain. Kita akan bahas yang sebelah kiri, self. Ada yang namanya self awareness, ada yang namanya self management. Nah, ini nih tadi kaitannya banget nih. Kemarin sudah disampaikan. Case-nya apa sih tadi juga udah disinggung ya, bahwa sudah sesuatu yang wajar manusia itu punya
yang namanya tantangan hidup, punya yang namanya kejadian-kejadian. Istilahnya kalau dalam istilah psikologi itu ada yang namanya life event. Life event itu adalah yang ada yang namanya bisa jadi kesenangan, kesedihan, kebahagiaan dan sebagainya. Dan yang paling kita harus lakukan pada saat pengelolaan sadar, oke, ini ada sesuatu yang namanya cerdas emosi. Dan di cerdas emosi itu ada yang namanya self. Yang harus kita ketahui di sini adalah ngomongin self awareness dan juga self management. Self awareness itu apa maksudnya? Self awareness itu adalah sejauh mana kita itu adalah sadar akan alarm yang terjadi dalam hidup kita, akan emosi-emosi dasar yang ada dalam hidup kita. Emosi dasar tadi udah jelaskan, ada 6 emosi dasar manusia. Itu saya akan bahas juga. Setelah sadar di self awareness, selanjutnya adalah untuk menampilkannya kepada orang lain. Itu ada staging yang kedua, yaitu adalah self management. Oke, gue tahu nih, gue lagi marah banget, gue lagi kecewa banget, gue lagi sedih banget. Tapi gimana supaya pada saat perform, pada saat dalam konteks adalah saya jadi spotlight gitu ya, gimana caranya supaya pengelolaan diri saya itu jadi baik sehingga kesan yang ditangkap oleh orang lain juga ya positive vibes gitu. Nggak mudah memang, tapi ibaratnya ini tuh staging. Hampir tidak mungkin, saya bilang hampir tidak mungkin kita oke mengelola self management kita kalau staging pertama self awareness-nya ini nggak oke. Terus gimana self awareness itu apa sih item-itemnya? Nah ini yang akan kita bahas nih. Misalkan ya, jadi kalau kita berbicara self awareness nih, ada yang pernah dengar dong, ada yang namanya nervous ya. Terus ada yang namanya anxiety juga, kecemasan. Konteksnya adalah nervous itu adalah ibaratnya psychological response yang itu wajar dimiliki oleh manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki yang namanya nervous. Tapi kalau nervousnya berlebihan, ini jadinya ke anxiety atau kecemasan. Ada istilah yang namanya anxiety disorder atau kecemasan yang berlebihan gara-gara nervous yang seharusnya bisa dikelola dengan baik. Tapi gara-gara nervousnya ini over, nervousnya ini terlalu banyak, sehingga akan menyebabkan anxiety. Jadi kan sekarang kita mau nih nervous ini jadi di satu sisi adalah positive way ya, karena pada saat kita nervous artinya kan psikologikal kita lagi bermain bahwa oke, ini alarm buat diri kita bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik, alarm buat diri kita bahwa kita harus perform dengan oke, alarm buat diri kita harus banyak berlatih. Tapi memang kadarnya ini yang harus kita kelola. Jangan sampai bablasan dengan anxiety yang efeknya ini bakalan lebih bahaya. Apalagi kalau misalkan nervousnya ini ditambah dengan kecemasan yang itu adalah live event yang tidak menyenangkan. Tadi Ayoy sudah bercerita bahwa ada live event yang tidak menyenangkan adalah pada saat kehilangan ayahandanya tercinta, tanggal 3 meninggal dunia, tapi tanggal 5 harus tetap on stage gitu. Yang harus kita samakan persepsinya bahwa ya ketika nervous ya means you alive gitu ya, ini adalah gugup, itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang ibaratnya menandakan bahwa kita itu masih hidup gitu ya. Manusia ya semuanya pasti pernah merasakan nervous. Even salah satu orang terkenal pun ya, ini adalah American film director dan juga seorang produser, namanya Michael Bay. Michael Bay ini kalau Bapak Ibu semuanya, Mas Tanba akan semuanya tahu, pernah nonton film Transformer. Jadi pada saat film Transformer-nya ini booming, dan ini beliau mau meluncurkan film Transformer yang terakhir. Jadi waktu itu diajak kerjasama sama Samsung. Diajak kerjasama sama Samsung bahwa nih kita mau ngeluarin produk baru. Mau nggak kita support sehingga tata kelola, tata cahaya dan juga visual dari film Transformer ini pada saat launching pertama kita gunakan produk kita, dan lu harus jadi endorse nih buat produk kita. Sehingga Samsung pada saat mengeluarkan produk baru mengundang Michael Bay untuk bercerita terkait dengan efek visual. Nah ini saya akan share ya satu video yang tadi saya bilang bahwa nggak peduli siapa kita, bahwa ngomongin nervous ini
Michael Bay. How is everyone today? My job as a director is I get to dream for a living. Michael, you're known for such unbelievable action. What inspires you? How do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everyone's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a pure escape. And what I try to do is, as a director, I try to the type of problem, sorry, but I'll explain this. Tell us what you think. Yeah, we'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride, and Kurt, how do you think it's going to impact how viewers experience your movies? I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Nah, ini menjadi menarik pada saat beliau diundang, terus nervous yang berlebihan sehingga di anxiety, dan akhirnya skip, dia nggak bisa ngomong dan lihat pada saat proses tangannya gitu ya. Jadi sekelas Michael Bay aja yang ini ibaratnya ya udah sering lah ngomongin terkait dengan kayak gimana, tapi di momen ini skip dan itu blank gitu. Apalagi kalau tadi dibilang ada live event yang itu tidak menyenangkan buat kita. Makanya nih, ini perspektif yang harus kita ketahui bahwa ketika kita berbicara mengenai fungsi otak kita, ini kalau kita ibaratnya melihat samping miring ya, ada 3 fungsi belahan otak manusia yang ini ternyata mempengaruhi proses kita dalam mengambil tindakan, mempengaruhi proses kita dalam melakukan sesuatu yang itu terjadi dalam diri kita. Ada yang namanya yang paling bawah, ada yang namanya survival state atau brain stem. Ini adalah ngomongin terkait dengan dalam otak kita punya fungsi otak yang namanya reptilian brain, otak reptil, otak insting, atau disebut juga sebagai primitive brain, yang mana fungsinya adalah untuk fight, lawan, flight, kabur, atau freeze, diam. Yang kedua, ada yang namanya emotional state. Emotional state ini ngomongin terkait dengan bahwa dalam otak kita, manusia itu punya yang namanya fungsi otak yang kedua, atau disebut juga mammalian brain. Nah, mammalian brain ini disebut juga limbic system atau amigdala, yang fungsinya apa? Tadi juga Adria sudah menjelaskan bahwa fungsinya adalah untuk otak emosi. Fungsi emosi dalam diri kita itu dikelolanya dalam emotional state ini atau dalam amigdala, mammalian brain. Dan kalau kita berbicara yang otak yang ketiga, ada executive state. Ini adalah ngomongin terkait dengan human brain atau otak manusia, yang mana perbedaan antara reptil, mamalia, dan juga manusia, ya manusia punya otak yang ketiga yang paling sempurna untuk kita bisa memutuskan sesuatu itu nggak cuma berdasarkan ibaratnya otak reptil atau otak emosi doang, tapi ada otak strategi kita, otak yang benar-benar ini untuk bisa mempertimbangkan sesuatu dengan lebih rasional. Nah, kaitannya apa sih, maksudnya kok membahas otak-otak segala gitu? Karena ini nanti akan berkaitan dengan ini nih, berkaitan dengan pada saat kita menerima emosi negatif dalam diri kita, itu kan seharusnya tadi kita punya kemampuan untuk meregulasi emosi atau self regulation atau meregulasi diri kita. Yang saya bilang tadi bahwa oke, kita tahu nih tadi ini ada perkembangan dari emosi dasar manusia. Misalkan nih, pada saat tadi pengelolaan emosi dalam emotional state kita, dalam amigdala, ini adalah otak emosi kita, ada informasi yang datang sama kita, oke, ini adalah kesedihan. Gimana cara kita untuk mengelola, oke, ini sedih banget, dan jangan sampai pada saat oke, sedihnya nggak apa-apa gitu ya, ya wajar, emosi dasar itu memang manusia itu memang harus ibaratnya di recognize,
bete banget, gue lagi pusing, itu diakui. Karena kalau misalkan ini diabaikan, itu justru akan lama kelamaan ya akan jadi snowball effect ya kalau salju. Makanya di sini nih yang akan kita mainkan, yang seharusnya sebagai seorang profesional tadi MC itu ya, ketika ada hal-hal yang itu adalah ngomongin sesuatu yang ini tuh down banget, sedih banget, bagaimana cara kita bermain di si emotional state ini. Karena jangan sampai istilahnya amigdala hijack, otak manusia kita nggak berfungsi, kekunci. Otak reptil kita juga berfungsi gara-gara otak mamaliannya atau otak emosinya itu udah kekunci. Ada istilah yang namanya amigdala hijack. Misalkan nih, ini ada yang bilang itu 5 emosi dasar, ada 6 emosi dasar. Menurut banget tahu Ewis tadi bahwa emosi itu nggak cuma sekedar gue emosi nih sama lu, cuma marah doang. Tapi nih ada jijik, sedih, bahagia, terkejut, takut. Dan yang harus kita tahu bahwa emosi ini ada wheel of emotion-nya. Misalkan nih ada yang namanya confidence. Confidence itu ternyata gabungan antara dia happy, confidence ya di sini ya. Ini saya show. Misalkan nih confidence. State-nya kan kalau misalkan sebagai profesional saya harus confidence. Misalkan oke, state-nya confidence, berarti gue harus apa? Harus happy dong. Confidence-nya dari mana sih turunan happy? Happy itu dari proud. Oke, gue proud sama diri gue nih. Udah berjuang sejauh ini. Udah tangguh sejauh ini menghadapi cobaan hidup. Dan hari ini adalah kemauan untuk jadi bisa diundang dan dibayar dengan layak sebagai profesional MC. Dan ini adalah saatnya dirimu untuk menunjukkan yang terbaik. Harus munculin state proud-nya, harus munculin state happy-nya. Karena ya pastilah mixed feeling emotion ini pasti akan ada dalam diri kita ya. Gak mungkin tepat gitu pada saat kita ditugas menjadi MC. Ya gak mungkin state kita itu happy doang. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Yang tadi saya bilang bahwa otak kita itu adalah ibaratnya organ yang paling mudah dimanipulasi. Makanya ketika kita state-nya ini sebenarnya gue state-nya lagi state nih, lagi misalkan nih lagi depres misalkan ya, saya lagi depres gara-gara ya merasa kosong gitu. Tapi gimana caranya si otak tadi tuh, otak mamalia kita tidak nge-hijack seluruh state tubuh kita. Caranya gimana? Dengan cara kita ubah state-nya itu, pikirin satu kejadian, satu hal yang bikin kita happy, atau satu hal yang ini tuh kejadian ini bikin gue happy banget, yang bikin saya ini proud banget atau bangga sama diri saya. Nah, nanti mungkin ini yang akan saya share nih terkait dengan wheel of emotion ini, karena ini menentukan juga ibaratnya dalam keseharian kita, dalam kita on stage gitu ya. Kita punya kebebasan untuk kita bisa menentukan stage mana nih, kita mau ada di stage mana. Mau stage angry kah, yang itu ternyata akan tercermin juga dalam vibes positif atau tidaknya kepada halayak ramai, atau stage bad ini ya, ini bad, aku lagi capek banget, aku lagi tired, lagi stres, itu kelihatan, vibes itu kelihatan. Jadi makanya kemarin saya menyaksikan tuh kemarin stage 8-nya pada saat ada di rapat dewan kemarin ya, di DPR pada saat Kapolri kita diundang, Jenderal Setio ya. Ada satu pertanyaan ini dari diputarkan videonya kan, stage-nya kan pada saat dinyanyikan lagunya siapa ya, Farel ya, Ojo dibanding-bandingin kan happy. Tapi pada saat Pak Listio itu stage 8-nya menampilkan mencoba untuk happy, tapi stage emotional state ini nggak di switch gitu, itu kelihatan juga gitu. Walaupun gerak, joget, mencoba menikmati, tapi kelihatan dari raut mukanya. Makanya kan ini penting banget sih sebenarnya kan, orang itu untuk mengubah state-nya dengan apa? Dengan kita masuk ke stage mana? Stage happy kah atau stage yang lain kah? Nah ini jadi tumpuan nih buat
ini makanya senam wise itu ayu ayu ayu, maka dia sempet gini-gini dulu nih. Jadi bener-bener ini kayak semacam buat melenturkan, karena wajah yang paling gampang terlihat oleh orang lain dan juga bahasa tubuh. Tadi pada saat Michael Bay sudah kelihatan bahasa tubuh dia pada saat on stage aja gini kan, udah nggak proper gitu, sehingga kelihatan step-nya dia yang nggak santai gitu, kanan kiri maju mundur, dan nada suaranya akhirnya juga terganggu. Ini berkaitan dengan pada saat kita controlling di sini, controlling jangan sampai kita ya 8 jam misalnya pada saat jadi MC, atau 3 jam 4 jam, oke kita lagi sedih, tapi tolong jangan sampai di emotional state-nya ini adalah kita hijack sama yang namanya amigdala kita, hijack sama otak mamalia kita, sehingga nggak bisa secara logik berpikirnya. Nah ini contohnya ya, amigdala hijack di sini nih. Ada yang namanya nih amigdala hijack nih, ada yang namanya nih. Ada trigger ini ada yang namanya istilahnya ada kejadian yang itu memicu kita untuk ini gue sebenarnya harus responnya sedih nih karena kejadiannya sedih. Oke, triggernya sedih, sehingga kan ini kelihatan dari physical response kita secara badan dan juga mind kita. Dan ini ternyata berefek juga terhadap yang namanya blood flow kita atau tekanan darah kita. Dan ini naik lagi ke otak kita. Dan kalau dibiarkan, aku stres sehingga aku nggak oke lah mau jadi MC. Gue nggak siap ya fight. Dia mau fight atau flight atau kabur atau stay, itu pilihan masing-masing. Makanya ini yang bisa dimainkan nih. Jangan sampai kalau misalkan ini amigdala kita udah kehijack di sini, udah pasti ini akan mempengaruhi semuanya nih. Dan pasti ya responnya akan fly ya atau kabur. Ini makanya aktor Regan punya cara pada saat kita dia untuk memainkan peranannya. Dia punya yang namanya ibaratnya ada circle of power ya. Circle of power itu gini. Jadi misalkan pada saat on stage, ini panggung ya. Oke. Dia itu selalu menandain lingkaran bahwa oke, ketika gue merasa ini nggak tercharge dengan baik, dia udah nandain, dia udah punya lingkaran di situ tuh. Ibaratnya lingkaran ini nggak perlu ditulis, tapi ibaratnya dia udah nandain, oke, 2 langkah gue ke kiri, ini adalah tanda bahwa gue itu bisa charge energinya gitu. Jadi pada saat dia on stage, atraktif di panggung, tapi dia punya waktu 30 menit atau 20 menit, dia akan balik ke sini untuk dia benar-benar nge-charge energi dia bahwa ini loh, gue lagi nge-charge dan ini merasa tercharge lagi. Makanya ini kalau bisa dibilang ini mungkin common ya buat semuanya, pasangan semuanya, tapi ini it's true gitu ya. Jadi self talk yang tepat itu juga menentukan bagaimana cara kita untuk bisa bikin state dalam tubuh kita, memanipulasi emosi kita, memanipulasi otak kita, terutama ini dengan sesuatu yang baik kayak oke, gue lagi sedih, tapi ini adalah tanggung jawab yang harus gue lakukan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menentukan hidup gue, menentukan tingkat kepercayaan orang sama gue, menentukan tingkat kedepannya nanti gue tuh bakal dipakai lagi atau enggak. Do the best. Jadi kayak semacam self-talk dalam diri bahwa ini penguat untuk diri kita. Yang kedua, visualisasi. Kalau kita berbicara visualisasi, ibaratnya ada visual imagery yang itu tertanam dalam diri kita. Oke, gue mau klien happy, gue mau misalkan pengantinnya ini happy dan orang tuanya happy, bahagia. Ya visualisasi ini harus dimainkan. Kalau misalkan ini fail di awal, pasti ini orang nggak happy, orang nggak senang atau karena gitu, ya, ini pasti akan kejadian. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah power pose ya. Jadi kalau misalkan gue tahu ini happy, ini sedih banget, ini kecewa banget, tapi ibaratnya kalau misalkan kita tetap bermain dengan amigdala kita, bermain dengan otak mamalia tadi, kita terpuruk, kita sedih, power pose kita tuh malah nunduk dan sehingga tangannya malah kayak gini, itu akan
posisi terbuka, ini juga menentukan bagaimana kita bisa positioning yang tepat supaya apa ibaratnya ada keregangan dalam tubuh kita supaya tidak benar-benar terlalu larut. Sudah diingatkan nih waktu ya, thank you. Dan yang saya dapetin lagi, Umi, Ayu Ewis dan juga teman-teman semuanya, saya melakukan ini nggak cuma sekedar pada saat saya on stage ya. Jadi untuk Akbar mungkin tahu, jadi tahun lalu bulan Juni saya sempat dirawat, saya dapat kodarullah ya, dapat cobaan, dapat ujian, kena delta covid. Saya 37 hari dirawat di rumah sakit, 28 hari saya di ICU, 28 hari saya di ICU. Dan ini kalau melihat ini salah satu yang perjuangan hidup mati saya gitu ya. Jadi ibaratnya dokter udah bilang, aduh kita juga gak bisa mastiin pak bapak bakalan selamat atau enggak gitu ya, karena memang belum ada obatnya. Ini lu lihat ya, ini selang nafas ini, infus ini adalah bukan infus, sorry, selang nafas ini namanya high NC, high flow, N-nya apa gitu, jadi tekanan flow udaranya 100. Jadi yang paling menyakitkan, yang paling membuat saya merasa bahwa oke ya, ternyata state psikologikal kita berpengaruh banget terhadap apa yang ingin kita wujudkan dalam diri kita. Sakit fisik gara-gara sakit psikis itu benar banget. Jadi dalam proses penyembuhan ini, jadi tiap hari saya tuh harus disuntik di perut ini untuk ibaratnya untuk memperlancar darahnya supaya tidak jadi pengentalan, untuk memperencer darahnya gitu ya. Nah, ada satu state yang saya mainkan gitu ya. Ini ternyata berlaku juga gitu. Saya selalu soto. Itu sakit banget pak. Disuntik di perut, terus ngambil darah tiap pagi di ini gitu ya, di urat nadi, di vena sebelah sini ya. Tiap jam 4 pagi diambil darah jadi disuntik. Saya selalu bilang sama diri saya, oke Rizky, ini adalah proses kesembuhan, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa menjalani ini semua. Tiap hari 28 hari, bayangin sampai bengkak-bengkak tangan saya, kaki saya gitu kan. Tiap hari, oke Rizky, ini proses kesembuhan, kamu kuat, kamu hebat, kamu bisa. Oke Rizky, kamu hebat, kamu kuat, kamu bisa sembuh. Ini adalah proses kesembuhan, kamu jalani. Saya tahu saya sakit, tapi kamu kuat. Saya tahu saya sakit, tapi kuat. Dan itu tadi, bahwa di ruangan ICU 16 orang pemain udah berganti pemain. Saya di ranjang pertama, ranjang 2, 3, 4 itu udah selesai riwayatnya gitu ya. Itu tadi ternyata itu memainkan peran penting pada saat saya ngomongin self talk, terus juga visualisasi. Oke, visualisasi yang saya lakukan adalah oke, gimana caranya nih gue kebayang banget ke depan itu tuh nganterin anak gue sekolah. Gue tuh menyaksikan, waktu itu saya lagi hamil 4 bulan anak kedua, saya ngebayangin oke, gue harus memastikan istri saya lahiran dengan baik, karena saya harus lihat wajahnya dengan baik gitu. Dan itu ternyata ya dalam segi kehidupan itu berlaku gitu, ngomongin terkait dengan purpose, self talk yang tepat, visualisasi in any kind of situation, gak cuma ngomongin MC, apalagi MC itu bagian dari keseharian Bapak Ibu semuanya. Dan situasi buruk terjadi sama kita dan gimana caranya bisa kita overcome dengan itu. Dan it's real case gitu ya, terjadi sama saya dan saya melakukan ini. Dan itu tadi, manipulasi otak kita mungkin secara jasad, secara fisik itu udah lemah banget. Kalau misalkan saya waktu itu adalah bilang, perlu nyerah aja deh, terhijack oleh amigdala, terhijack oleh otak mamalia saya, emosinya berlebihan, kayak misalnya terpuruk sedikit, lu udah ada harga hidup, udah kayak ini, nafas udah 72% saturasinya udah kayak gini, lu darah juga kayak gini. Dan ya itu mungkin akan memperlemah kita gitu. Dan itu saja dulu mungkin untuk proses diskusi kita pada malam hari ini gitu ya. Nanti kita bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab.